lagi di sini. Kita bersama Mamang tetap di Max 19, matematika paling ekstrim se-Indonesia, guys. Oke, kita ingin kembali lagi membahas tentang analisis real. Langsung saja 1 2 3 4. Nah, kita masuk ke pembahasan baru lagi, yaitu limit. Nah, sebenarnya kalian pasti sudah belajar berkali-kali tentang limit nih, ada di kalkulus, ada di kalkulus lanjut, ada di matematika sekolah gitu. Nah, tapi kali ini kita ingin memperdalam lagi konsep pemahaman kita tentang limit. Oke, langsung saja di sini. Kita sebelum membahas limit, kita bahas dulu yang namanya titik limit. Nah, apa itu titik limit? Oke, diberikan A subset R, titik C anggota R disebut titik limit A jika untuk setiap epsilon positif, setiap delta positif B delta C persekitaran B delta C diiris dengan A dikurang dengan C itu sendiri tidak sama dengan 0. Pusing kan? Nggak apa-apa guys. Yang penting dihafal saja ya. Nah, tapi di sini untuk membantu kalian memahami, lebih mudah memahami, mari kita lihat ilustrasi berikut. Titik limit A bisa dibayangkan sebagai titik yang tepat di sisi kiri atau kanannya ada tak terhitung banyaknya anggota A. Ya. Nah, contohnya di sini ini titik limit karena di sisi kanan ini ada banyak sekali anggota A juga. Atau 2 itu sendiri ya, 2 itu sendiri adalah titik limit meskipun 2 itu bukan titik limit dari A. Bukan anggota A. Tapi di sebelah kirinya lihat nih, banyak sekali ada garis gitu ya, ada berbentuk garis yang artinya merepresentasikan banyak sekali di sisi dari 2 itu anggota-anggota dari A. Persekitarannya gitu ya, tetangganya itu banyak sekali anggota A, maka 2 itu bisa disebut titik limit. Tapi 3, perhatikan dengan 3 ini. 3 di sini di sebelah kiri maupun kanannya tidak ada anggota A. Ya, tapi kanan banget di sini enggak ini ya. Nah, berarti yang di persekitaran cukup dekat sini itu tidak ini, maka 3 di sana bukan titik limit A ya. Oke, keluar dari WhatsApp. Oke, kita lanjut. Suatu C anggota R disebut titik limit A jika ada barisan AN yang konvergen ke C. Nah, barisan yang tapi bukan anggota C ya, yang bukan anggota C tapi dia konvergen ke C. Nah, buktinya di sini Mamang terangkan 1 saja dari kanan kiri, sisanya kalian latihan ya. Diketahui limit AN C, nah itu ya sama dengan C, berarti diambil sebarang delta positif ada K delta anggota N, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K delta berakibat AN dikurang C kurang dari delta. Dengan kata lain, AN itu anggota B delta C iris A. Kenapa? Karena ini ya, ini mengindikasikan bahwa dia anggota ini. Kemudian karena dia diambil dari A, ya, karena ini adalah AN sendiri adalah anggota A, maka AN ini dia anggota ini sekaligus itu. Lo ngapain lo? Oke guys, ya ada intermezzo dikit tadi ya. Oke, kita langsung saja lanjutkan. Nah, tentukan titik limit dari himpunan-himpunan berikut. Nah, ini titik limitnya ini guys. Nah, ini titik limitnya di sini. Lihat nih, ada garis, pokoknya dia kalau digambar ada bagian garis sebelah sisinya itu titik limit. Di sini titik limit juga, di sini titik limit juga, di sini titik limit juga. Ya, ini bukan nih. Gitu ya. Dan ini bukan juga nih, ini bukan juga nih. Ya, yang ini bukan ini. Tapi di sini bagian yang ujung ini titik limit kayaknya guys. Kalau dia ada tak hingga banyaknya barisan, ada barisan yang konvergen ke sana. Berdasarkan ini tadi. Ya. Oke. Selanjutnya, definisi 8.3
diberikan himpunan atau kosong A subset R dan C titik limit A. Nah, kita sudah masuk kepada yang namanya definisi limit ya. Apa itu limit? Mari kita lihat di sini. Dikatakan mempunyai limit L ketika X menuju C jika berlaku untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga jika X anggota A dengan X itu jaraknya dengan C itu positif tapi dia kurang dari delta, berakibat Fx dikurang L itu kurang dari epsilon. Ini sama saja mengatakan bahwa X mendekati C tapi tidak boleh sama dengan C, maka Fx akan mendekati L. Maka itu dikatakan limit ya. Nah, dalam hal ini ditulis limit X menuju C Fx sama dengan L. Nah, inilah ya limit yang sebenarnya, yang kalian biasanya hitung di kalkulus. Nah, definisi aslinya seperti ini guys, epsilon delta ini. Oke, limit fungsi ada jika ada maka nilainya tunggal. Hal ini seperti yang dijelaskan teorema berikut. Jika A titik limit A, maka F mempunyai limit di C, maka limitnya tunggal. Seperti itu ya. Ya, cara membuktikannya sama seperti yang membuktikan ketunggalan limit barisan guys. Persis kayak gitu, hanya diganti nanti limit fungsi ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh ya. Kita perhatikan ini, buktikan bahwa limit X menuju 1, X min 1, X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Dimana X tidak sama dengan 1. Kalau sudut pandang kalkulus, ya, kalau sudut pandang kalkulus, biasanya kalian menyelesaikannya ya pakai ini kan, coret, nanti ini. Nah, kalau sudut pandang analisis nggak begitu, karena tadi definisinya adalah pakai epsilon delta, maka kita harus menggunakan bahasa epsilon delta juga. Perhatikan di sini, diambil sebarang epsilon positif, pilih delta sama dengan epsilon, sehingga jika 0 X min 1 delta dan X ini anggota di F ya. Oh bukan ya, sorry ya. Oh sorry. Ini ya. Oke, tapi ini sudah cukup mewakili sih. Maka X kuadrat min 1 per X min 1 ini sama dengan X min 1 per 2 dan X min 1 X plus 1 min 2. Ini tidak ditampilkan ya bagian coret-coretnya ini, langsung saja ini ditulis X plus 1 yaitu hasilnya ya, sama dengan X min 1 dikurang dari epsilon. Dapat dari mana? Karena ini tadi kan kurang dari delta dan deltanya sama dengan epsilon. Berarti ini adalah sebenarnya adalah kurang dari delta sama dengan epsilon. Nah, seperti itu guys. Ini cara menyelesaikan menggunakan analisis. Latihan. Buktikan limit X plus 2 sama dengan 4. Mari kita coba ya. Diambil sebarang epsilon positif, dipilih delta sama dengan bla 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 bla, biar aja dulu, sehingga untuk setiap 0 kurang dari X min 2 kurang dari 4, kurang dari 4 dong, kurang dari delta ya, berakibat X plus 2 dikurang 4 sama dengan X dikurang 2 ya. Oh, sama dengan kurang dari delta sama dengan epsilon. Jadi deltanya sama dengan epsilon juga. Nah, begitu ya cara menyelesaikan soal limit menggunakan analisis. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang nih ya. Cukup